Aku Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Lum'abul Hadis karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'anna ma zahrani, man sofa aliman faka'anna ma sofa'ani, man jalasa aliman faka'anna ma jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumil qiyamah. Nabi Muhammad SAW bersabda, man zaro aliman, siapa orang yang mendatangi orang alim, mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi ustaz, mendatangi orang-orang yang mengerti ilmu agama, maka sama saja dia mendatangiku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Man sofa aliman, dan siapa orang yang jabat tangan dengan ulama, dengan orang alim, dengan kiai, apalagi dengan habaib, maka sama saja, kata Nabi Muhammad, dia jabat tangan denganku. Man jalasa aliman, siapa orang yang duduk hanya duduk dengan orang alim, dengan mereka ulama, dengan mereka kiai, apalagi duduk dengan zuriyah, berkumpul dengan mereka, maka sama saja duduk denganku, kata Nabi, di alam dunia. Dan siapa orang yang duduk denganku di alam dunia, maka nanti di yaumil qiyamah akan aku dudukkan bersamaku, didudukkan bareng, bahkan diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan hak oleh Allah untuk duduk dengan Sayyidina Muhammad. Itu melebihi nikmatnya masuk surga. Surga itu kecil, surga itu ciptaan, surga itu makhluk sama dengan manusia. Sedangkan Sayyidina Muhammad, sedangkan Rasulullah, sedangkan kita punya Nabi, sedangkan kita punya penyelamat, lebih tinggi nilainya dibandingkan surga. Maka mereka para sahabat as-sabiquna awalun, mereka para sahabat-sahabat besar radhiyallahu anhu wa radu'an ardhah, Allah ridho kepada mereka. Sahabat cinta kepada Nabi Muhammad, itu mereka rela menjual segala-galanya. Kita mengaku cinta sebagai umatnya Nabi, mengaku cinta sama Rasulullah. Cinta itu begini, saudara. Cinta itu harus ada bukti, harus ada bentuknya, harus ada yang namanya kesetiaan, pengorbanan, dan perjuangan. Itu baru cinta. Tapi kalau cinta hanya sebatas lisan, cinta hanya sebatas kata-kata, tanpa adanya tindakan, itu bukan cinta, melainkan dusta. Anjay. Ini panas amat ini ya. Mau hujan gak jadi kali ya? Mau hujan gak jadi kali ya? Tapi mudah-mudahan Allah hujan kita dengan rahmat. Mau peringati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk daripada syukur kita kepada Allah, adalah bentuk daripada cinta kita kepada Rasulullah, adalah bentuk daripada perjuangan kita sebagai umat kanjeng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah jelaskan dan Allah tegaskan, saudara, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala qul bil fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah bil fadlillah, dengan karunia Allah. Apa yang dimaksud dengan karunia Allah di dalam ayat tersebut? Menurut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, menurut Al-Imam Ibnu Katsir, menurut Al-Imam Al-Baghawi, bil fadlillahnya Allah, karunianya Allah. Ada yang mengatakan Al-Quran, ilmu dan akal. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang paling agung? Apa rahmat Allah yang paling mulia? Apa rahmat Allah yang paling tinggi? Rahmat Allah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling tinggi adalah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Waliyafrahu, kata Allah, berbanggalah, bersyukurlah, bergembiralah kamu dijadikan umat Sayyidina Muhammad, yang mana umat-umat terdahulu menginginkan dibaiat oleh Sayyidina Muhammad untuk masuk, untuk menjadi umat Sayyidina Muhammad. Ini kita karena emak bapak kita Islam, Islam dibawa oleh manusia paling agung, khairul khalqillah, khairul khalqinnas, sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baik manusia dibawa umat-umat terdahulu menjadi diri. Sebagaimana umat-umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam melakukan dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, nggak bisa lewat istighfar, nggak hanya lewat istighfar diampuni oleh Allah. Mereka harus cari bukit paling tinggi lalu lompat sampai mati baru diampuni oleh Allah. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan dosa, dihukum oleh Allah, diturunkan dari surga menuju bumi. Sedangkan umat Sayyidina Muhammad melakukan dosa dalam terang-terangan, melakukan dosa dalam keadaan telanjang, melakukan dosa dalam keadaan sembunyi-sembunyi, namun beristighfar kepada Allah, diampuni langsung dosanya. Itu kemuliaan umat Sayyidina Muhammad. Ini kita mengaku umat. Kita ngaku umat Nabi, ngaku umat Sayyidina Muhammad. Lahirnya tahu, tanggal berapa? Intikolnya tahu, tahun apa?
Intikal wafat tahun berapa? Kalau bicara cinta, kita harus tahu siapa yang kita cintai. Kalau bicara rindu juga harus tahu siapa yang kita tuju. Ini kita mengaku cinta kepada Sayyidina Muhammad, tapi nggak tahu lahirnya, nggak tahu perjalanan hidupnya, nggak tahu setelah diangkat oleh Nabi, oleh Allah, dijadikan Nabi, dijadikan utusan, dijadikan Rasulullah, nggak tahu. Intikalnya nggak tahu, perjuangannya nggak tahu, jangan ngaku umat ya. Betul. Terus apa lagi? Memperingati Maulid Agung Sayyidina Muhammad SAW nggak lepas juga daripada zuriahnya, nggak lepas juga daripada anak cucu keturunannya, daripada Sayyidina Ali ibn Abu Thalib karamallahu wajhah menikah dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, memiliki keturunan, memiliki zuriyah, memiliki ahlul bait. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dari jalur Sayyidina Hasan banyak menurunkan daripada keturunan, dari jalur Sayyidina Husain pun banyak menurunkan keturunan, dengan istilah yang biasa kita kenal dengan panggilan Sayyid atau Sayyidah atau habaib atau syarifah. Harus tahu, jangan ngaku kita ngaku cinta Nabi tapi sama keturunan Nabi kita nggak tahu. Jangan ngaku cinta Sayyidina Muhammad tapi tatkala zuriahnya, anak cucunya dizolimi, kita diam, kita bungkam. Jangan ngaku cinta. Bagaimana kita mau taruh muka kita, bagaimana kita mau perlihatkan wajah kita kepada Sayyidina Muhammad saat anak cucunya dizolimi, diintimidasi, bahkan dikriminalisasi? Kita diam, mau ditaruh mana kita punya kita? Kita orang harus tahu bagaimana kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau as-sabiquna awalun, yang luar biasa kecintaannya kepada Sayyidina Muhammad. Beliau golongan pertama yang memeluk Islam di zaman tersebut, zaman jahiliyah tersebut. Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan tokoh Yahudi saat jahiliyah saat itu. Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tatkala Allah berikan hidayah untuk mencintai Rasulullah, beliau korbankan segala-galanya. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq disuruh makan oleh Rasulullah, nggak lama balik lagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga Rasulullah berkata, "Hei Abu Bakar, saya tidak pernah melihat orang makan sedapat kamu. Apa kamu sudah makan?" Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq? "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, ya Nabi Allah, sesungguhnya aku setiap mau suap nasi, mau nyendok makan, terlintas wajahmu. Ketika terlintas wajahmu, perut saya langsung kenyang." Jadi ketika nazroh, ketika memandang Rasulullah, ketika melihat Rasulullah itu langsung kenyang perutnya. Kita coba kita pandang wajah istri, atau istri pandang wajah suami, kenyang nggak? Kenyang nggak? Ente jangan pandang, jangan bayangin wajah mantan. Kalau bayangin wajah mantan yang ada, lanjut. Udah jam 12. Lantas bagaimana? Dengarkan. Lantas bagaimana dengan kisah daripada Sayyidina Bilal bin Rabah? Sayyidina Bilal bin Rabah oleh majikannya disiksa, disuruh berhenti mengikuti ajaran Sayyidina Muhammad. Dicambuk Sayyidina Bilal agar berhenti mengikuti ajaran Sayyidina Muhammad. Enggak hanya disiksa, enggak hanya dicambuk Sayyidina Bilal bin Rabah, akan tetapi disiksanya luar biasa, dirajamnya luar biasa, sampai-sampai Sayyidina Bilal bin Rabah ditaruh batu di badannya untuk dihancurkan dengan palu godam. Apa kata majikannya? "Wahai Bilal, berhentilah kamu untuk mengikuti ajaran Sayyidina Muhammad." Lantas apa jawaban Sayyidina Bilal? "Wahai Tuan, seandainya engkau seksa saya, engkau cambuk saya, engkau rajam saya, engkau bunuh saya, hancur berkeping-keping untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, demi Allah, maka saya rela mati untuk mencintai ajaran Muhammad." Takbir! Cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW itu perlu bukti nyata, perlu perjuangan, perlu kesetiaan. Dengan apa caranya? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jikalau kamu mau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka wajib ikuti Sayyidina Muhammad. Bisa kita langsung ikuti Sayyidina Muhammad? Hei, bisa kita langsung ikuti Sayyidina Muhammad? Enggak bisa. Ngalamin enggak zamannya Sayyidina Muhammad? Enggak ngalamin. Lantas kita harus lewat siapa? Turun daripada sahabat
turun lagi lewat tabiin, tabiut tabiin, aslafun soleh, dibawa oleh ulama-ulama kita, oleh habaib kita. Maka nggak bisa kita langsung nyelonong ke Allah, ke Gusti Allah, langsung ke Kanjeng Rasul, nggak akan bisa, mustahil kita langsung sampai. Harus lewat mana? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah wal tujahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Allah jelaskan, hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jembatan, carilah sarana, carilah perantara untuk kamu menuju Allah. Di saat kamu mau menuju Allah, wal tujahidu fisabilihi, di saat menempuh jalan tersebut, jalan Allah, jalan mulia, jalan perjuangan, maka jalan tersebut jalanilah dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu sudah melewati jalan tersebut, menempuh jalan tersebut, maka kamu dipastikan masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Siapa golongan orang-orang yang beruntung? Adalah mereka-mereka yang Allah ridho amalannya. Nggak harus banyak, tapi Allah ridho yang hatinya, jiwanya, akalnya digunakan untuk berjuang menolong agama Allah dan membela Rasulullah dan menjaga, mengawal mereka para habaib, para ulama. Itu adalah golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak jaminan saudara tiap hari sholat tunggang tungging, jidatnya sampai hitam. Nggak jaminan sholat tunggang tungging, sarungnya sampai robek. Nggak jaminan tunggang tungging, sholatnya tiap hari. Nggak jaminan puasanya tiap hari puasa. Nggak jaminan puasanya tiap hari 24 jam. Sedekahnya banyak, tapi dalam hatinya nggak pernah ada niat untuk apa? Untuk menolong agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menghidupkan Islam, melestarikan Islam, menjaga para ulama, dalam hatinya nggak ada. Jangan harap kita bisa melihat Allah dan melihat wajah agung baginda Nabi besar Muhammad. Sampai sini jelas? Bisa dimengerti? Caranya bagaimana menghidupkan sunnah dalam bulan Maulid Agung ini? Bagaimana? Hidupkan sunnahnya dalam hidup sehari-hari kita. Contoh, yang suami, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Bagaimana tata cara menjadi imam yang baik, bagaimana tata cara menjadi orang tua yang baik. Yang istri, bagaimana cara jadi istri yang baik, yang taat kepada imam, yang taat kepada suaminya, yang wanginya cuma buat suaminya, cantiknya buat suaminya, wangi bersihnya buat suaminya. Jangan kayak perempuan-perempuan zaman sekarang, cantik wangi bersihnya cuma mau kondangan sama arisan. Betul? Jawab jujur, betul nggak? Terus kalau bersih, wangi, cantik buat kondangan, terus suami dapat apa? Kacang. Suami mau nyium bau jengkol. Iya nggak? Ini kampung apa sih namanya? Tanjakan. Tanjakan. Ya. Di kampung Tanjakan ada nggak yang begitu? Banyak. Ada nggak yang begitu? Banyak. Nah, berarti pulang dari ini majelis, kita harus introspeksi diri, muhasabatun nafs. Kalau ngaku cinta umat Nabi Muhammad itu nggak boleh egois, nggak boleh hasad, nggak boleh hasut, nggak boleh dongkol, nggak boleh dengki. Innal hasad yakulul hasanah. Jadi kata Nabi, hasad ini, dengki ini, iri hati ini adalah sumber daripada segala petaka yang memakan kebaikan amalan-amalan kita. Ini zaman sekarang nggak begitu, beda sama zaman dulu. Zaman dulu kalau kita lagi jemur baju hujan, itu baju siapa juga kita angkat, betul? Tapi kalau zaman sekarang hujan, ada jemuran di luar, diangkat apa ditonton? Diangkat apa ditonton? Kalau begitu yang salah siapa? Tukang tonton. Yang salah itu jangan kita tunjuk orang lain, kita harus menunjuk diri. Sudahkah kita peduli kepada mereka? Sudahkah kita perhatian kepada mereka? Tatkala mereka sakit, sudahkah kita menjenguknya? Tatkala mereka mengundang, sudahkah kita mendatanginya? Itu juga bagian daripada bab sunnah-sunnahnya Nabi. Ini kan enggak, betul enggak? Diundang, nanya dulu waktu kita hajatan, dia datang enggak? Ini nih, betul enggak? Kejadian nih, waktu kita hajatan dia datang enggak? Ini Masya Allah, ini pemikiran bodoh bitolol ini. Akhirnya menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan sosial yang harmonis, yang bertetangga. Akhirnya hilang nilainya. Akhirnya kejadiannya bagaimana? Kejadiannya banjir. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara tetangganya main salah-salahan. Siapa yang buang sampah sembarangan? Siapa yang buang pempers di got? Siapa yang buang softtek? Mama. Betul nggak? Akhirnya salah-salahan. Oh, dia punya bayi anaknya. Itu nggak boleh begitu, nggak boleh
Kompak. Nggak boleh su'u. Kompak. Nggak boleh su'u. Suuzon itu merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih sakti, lebih kaya, lebih jago, lebih ganteng, lebih cantik. Itu semua nilainya fana. Apa? Nilainya apa? Nilainya apa? Nilainya fana, maksudnya akan hancur, nggak sempurna, nggak kekal, nggak abadi, nggak bakok, nggak. Kalau semuanya fana, dunia ini fana, jelas kata Nabi Muhammad SAW. Ad-dunya mal'un, dunia ini terlaknat, bahkan dilaknat oleh Allah menjadi barometer mal'unu wa ma fiha, dan hal-hal yang di dalamnya ikut menjadi terlaknat, ikut menjadi hina, ikut menjadi bejat. Saya kasih contoh, berapa banyak keluarga saudara bunuh-bunuhan gara-gara warisan? Banyak apa dikit? Kurang kompak. Banyak apa dikit? Berapa banyak pemuda-pemudi bunuh-bunuhan gara-gara ditikung teman? Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Berapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya lantaran bucin? Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Berapa banyak suami-suami yang durhaka kepada istrinya gara-gara sering main ke rumah tetangga? Banyak apa dikit? Berapa banyak istri-istri yang durhaka kepada suaminya gara-gara sering ngumpul arisan? Dari arisan jadi gibah, dari gibah akhirnya suka ngadu domba. Betul? Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Terus bagaimana caranya Pak Ustaz? Caranya kalau Rasulullah SAW, alaikum bil mujalasatil ulama, hendaklah kalian duduk dengan para ulama. Di dalam kitab Tandihul Ghafirin karangan Al-Imam As-Syekh Abdul Ais Samarkandi, duduk dengan ulama mendapatkan 6 kemuliaan. Salah satunya terhindar dari dosa, terhindar dari maksiat, terhindarnya dari buruk sangka, terhindarnya dari dengki, bahkan dilindungi dari mereka-mereka yang ingin berbuat zalim. Bahkan setiap langkahan kita dari rumah menuju orang tempat majelis ilmu, setiap langkahnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti majelis ilmu mulia atau tidak? Kurang kompak mulia atau tidak? Kurang kompak mulia atau tidak? Bagus atau tidak? Majelis ilmu di sini, majelis talimnya sepi apa kosong? Kosong. Kosong apa isi? Kosong. Kosong apa isi? Kosong. Itu kata cinta Nabi, majelis lu kosongin. Anjing. Lu percuma nge-push jadi tolol. Udah lu ngetik abadi dah. Contoh memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbi. Allah Ta'ala yang menghidupkan kita punya hati, menjaga kita punya hati. Dengan hati kita terjaga supaya tidak qaswah, supaya tidak keras. Hati kalau sudah keras bahaya. Ini keras bisa jadi batu. Kalau sudah jadi batu maka nasihat susah masuk, teguran susah masuk. Akhirnya merasa benar sendiri. Banyak yang begitu. Banyak. Ada? Tahu orangnya? Tunjuk jangan. Nanti udah bilang jangan nunjuk orang. Berkat di zaman sekarang begini sudah. Di zaman sekarang harusnya yang dibayangin nunjuk diri sendiri daripada nunjuk orang lain. Kalau nunjuknya orang lain mulu, akhirnya kita sama seperti iblis. Sama seperti iblis. Orang kompak. Sama seperti iblis. Ana khairu minhu, kata iblis tatkala Nabi Allah Adam diciptakan. Merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih berilmu, merasa lebih segala-galanya. Betul nggak? Betul. Nah, berarti pelajaran hikmah maulid, saya nggak panjang lebar karena udah jam 12. Siap. Lanjut. Masih kuat. Masih semangat. Udah makan. Udah makan. Keluar ke aing. Ayo tak boleh. Aing kita nahan. Ate malam. Lanjut. Terusan daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, ad-dunya mal'un wa ma fiha, dan hal-hal
yang di dalamnya ikut menjadi laknat, ikut menjadi bejat. Ini dunia gambarannya seperti itu. Illa, terkecuali zikrullah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang mengagungkan Allah, orang-orang yang memuliakan Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wal aliman, dan mereka para ulama, mereka para abuya, para kiai, para ustaz, mereka yang senantiasa berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wal muta'alliman, dan mereka para santri, mereka para jamaah yang juga ikut menghidupkan agama Allah, yang juga ikut berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga tiga golongan tersebut yang dimuliakan oleh Allah di alam dunia. Pertanyaannya, kita menjadi orang berzikir kah? Menjadi ulama, orang alim kah? Atau menjadi muta'alim kah? Atau menjadi orang-orang yang membenci iblis? Contohnya seperti apa? Contohnya begini, tatkala Al-Quran dinista, ketika melihat kemunkaran, terus kita nggak ada giroh. Kalau kata Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukil Muridnya, kalau sudah nggak ada bais, kita sudah nggak punya bais di dalam hati kita, yakni giroh, bais, jundullah fi batinati, yakni bais ini adalah getaran. Maksud daripada getaran tersebut adalah dorongan. Beda dengan niat, beda dengan azam. Bais yang mendorong kita sama kalau dalam kajian latifah atau nafsu, itu nafsu mutmainah. Nah, kalau sudah dalam baisnya kita ini hidup ini tatkala melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, kita gregetan, pengennya kita tegakin aja, pengennya kita lurusin aja, pengennya kita nasihatin aja. Itu bais. Ketika Al-Quran, syariat, terus Nabi kita dihina, kita cicing baik, diem baik, maka jangan harap kita bisa melihat wajah Rasulullah. Sampai sini jelas? Bisa dimengerti? Nah, terus apa lagi? Mereka yang berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah dengan doanya, mereka ahli tasawuf, mereka ahli tauhid. Doa untuk bangsa negara juga doa juga bagian daripada perjuangan untuk melembutkan hatinya, untuk menurunkan hidayah Allah. Mereka yang berjuang menegakkan nahi munkar juga sama. Nggak bisa kalau mereka nahi munkar tatkala diberhentikan oleh mereka juga yang segolongan, kira-kira bakal jadi pola adu domba, saudara. Sampai sini jelas? Karena amarah bisunya berkuasa. Contohnya Indonesia ini habibnya banyak, kiainya banyak, ulamanya banyak, abuyanya banyak. Terkadang mereka suka melakon dalam arti mereka memerankan suatu peran penting dari Allah. Kita lihatnya mereka ini gesekan, padahal tidak. Kita sebagai umat nggak boleh buruk sangka sama ulama. Kita sebagai umat nggak boleh sujon sama ulama. Kita sebagai umat nggak boleh mempunyai kebencian dan dendam kepada mereka para ulama. Terlebih lagi ulama tersebut zuriyahnya Nabi, ahlul baitnya Nabi, itrahnya Nabi. Nggak boleh. Kalau sampai kita punya rasa seperti itu, ente mau sholat ribuan rakaat juga jidat ente sampai berdarah, nggak akan sampai ente kepada Allah. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Kita bukan siapa-siapa tapi menghakimi ulama. Kita bukan siapa-siapa tapi nilai fitnah hasad mereka ulama, apalagi ulamanya habaib. Hati-hati, nggak jaminan. Maka Buya Maliki mengatakan dalam kaulnya, saya berharap kepada Allah dengan menolong orang lain, Allah ridho kepada amalan saya yang sedikit. Lah ini sholat baru sekian rakaat, puasa baru kuatnya sekian, wirid baru sekian, zakat sekian, udah nilai habaib, nilai ulama, betul? Udah zalimin kiai, udah intimidasi ustaz, ada nggak yang begitu? Sedangkan saudara, tanpa Sayyidina Muhammad, dengarkan, kita nggak akan tahu. Tanpa Sayyidina Muhammad ini Islam nggak akan turun, nggak akan tahu tauhid, fikih, tasawuf dan lain-lain. Kalau bukan karena jasa Sayyidina Muhammad ini nggak akan kita bisa daripada berjumpa saat ini. Sampai sini jelas? Maka Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya Sayyidina Muhammad diutus oleh Allah bukan hanya untuk satu kaum, satu golongan manusia saja, bukan, tapi untuk seluruh makhluk di atas dunia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Lantas pertanyaannya begini, kita sebagai umat kalau nggak diakuin sama Nabi Muhammad, kira-kira gimana perasaannya? Ente sama pacar nggak diakuin bagaimana? Gimana rasanya? Ini nggak diakuin sama Nabi, bagaimana rasanya? Sakit banget. Ngeri lu. Kalau nggak diakuin sama Nabi, ngeri. Karena tidak ada lagi pertolongan di saat tersebut, tidak ada lagi hari, tidak ada lagi orang yang sanggup yang memberikan pertolongan di mana hari tersebut. Tidak ada manusia, nggak ada backingan kita yang sanggup memberikan pertolongan di hari tersebut.
hanya satu Allah berikan prerogatif kepada Sayyidina Muhammad, yakni syafaatul ujmah, pertolongan yang besar, yang dimana orang lain di situ minta payung karena kepanasan, buta matanya, penyakitan, untuk sampai kepada tujuan nazroh dengan Rasulullah, mendapatkan ridho Allah dalam surga iliinnya. Kalau nggak diakuin bagaimana? Lantas bagaimana Ustaz caranya biar diakuin? Yang pertama, hidupkan sunnah Nabi, fattabi'uni tadi, ikutin ajaran Sayyidina Muhammad yang dibawa oleh siapa? Jangan ngaku-ngaku doang. Nah, ini ajaran Sayyidina Muhammad, sholatnya cuma 3 rakaat. Nah, ada nggak yang begitu? Sholatnya cuma 3 waktu, maksudnya ada nggak yang begitu? Terus ada lagi yang ngaku ini ajaran Sayyidina Muhammad, tapi Al-Qur'annya, kitabnya bukan Al-Qur'an, tapi kitabnya Tazkirah. Ada Ahmadiyah, sesat apa tidak? Kurang kompak, sesat apa tidak? Sesat Ahmadiyah. Punya Nabi Mirza Ghulam Ahmad, matinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan AIDS, bahkan dalam tinja, dalam nya dia mati dia. Itu orang yang ngaku Nabi. Ini orang ngaku Nabi. Ente nggak apa-apa ngaku wali, asal jangan ngaku Tuhan sama Nabi dah. Sama Habib terakhir. Banyak yang ngaku Habib. Banyak yang ngaku Habib. Yang ngaku Habib itu 3 hukuman. Ada 3 hukuman. Yang pertama, bagi mereka yang mengaku, yang menisbatkan bukan kepada bin bapaknya, yang pertama tuh harus diapain? Pukul dulu, dipukul dulu, nggak pakai kalam, nggak pakai lisan tuh, kata Imam Sufi saat itu. Terus yang kedua diapain? Yang kedua dicambuk. Habis dicambuk dia diiringin, maksudnya diarak, dibuat malu bagi orang yang mengaku habaib. Yang ketiga terakhir dipenjara. Dipenjara sampai dia tobat dari ngaku habaib. Kalau 3-tiganya udah dilaksanakan, dia tobat. Yang nggak tobat maka hukumnya mati dia orang. Jangankan ngaku Habib. Habib ini zuriyahnya Nabi. Dulu di zaman Musailamah al-Kadzab ini orang ngaku Nabi. Lantas ini Rasulullah suruh apa? Suruh ngapain? Suruh bunuh itu orang yang ngaku Nabi. Sekarang banyak yang ngaku Habib, betul nggak? Akhirnya sampai kita punya guru penjara gara-gara orang biadab, betul? Berarti sekarang nih di Panjatan Karanganyar Kabupaten kalau ada yang ngaku Habib, siap ditindak, dengan kompak, siap ditindak, siap diserahkan kepada habaib. Akbar. Untuk yang perempuan juga jaga, waspada, antisipasi. Jangan di Facebook pakai nama Asgab, pakai nama Al-Abbad, pakai nama Al-Abtos, pakai nama Al-Idrus, pakai nama Ben Yahya. Kalau antum betul-betul syarifah, jelas ada nasabnya 7 keturunan ke atasnya ketemu, boleh. Tapi kalau kita yang muhibbin aja udah dimuliakan nama Nabi. Muhibbin aja ini dapat pandangan khusus dari Allah, udah bentuk cinta mahabbah kepada zuriyah, udah luar biasa, nggak usah ngaku Nabi. Saya ikut Habib Bahar, pernah saya ngaku Nabi? Ya gila lu namanya. Yang kedua, pernah saya ngaku Habib? Pernah nggak? Woi, pernah nggak? Ini lu baru kenal doang, jadi jamaah doang udah ngaku Habib, betul? Sampai sini jelas? Siap dihakimin? Takbir! Kita jadi pecinta aja luar biasa. Contoh saya kasih gambaran terompah Nabi. Bapak Ibu terompah tahu? Sendal, bakyat, tahu bakyat? Nah, bakyat Nabi sampai saat ini dari dulu nih luar biasa, masyhur, dimuliakan oleh Allah. Contohnya apa? Di gambar peci ada, di bednya ada, di jilbab ada, betul nggak? Terompah Nabi bahkan jadi cincin. Terompah itu mulia, saudara. Maka nggak boleh kita ada terompah, lambang sendal Nabi masuk kamar mandi, itu nggak boleh, dosa kita. Paham sampai sini? Sama kalau kita pakai baju tauhid, ada lafaz tauhid la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, atau ada asma sholawatnya, bukan isim alam nama kayak misalnya mohon maaf Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu isim alam nama, nggak ada arti dan maknanya. Boleh, tapi kalau di situ ada asma Allah, ada sholawat, ada asma husnanya, ada isi mufradnya, nggak bisa masuk ke dalam kamar mandi karena itu nama dimuliakan oleh Allah. Jadi kita nggak boleh sembarangan menggunakan atribut yang ada asma Allah, asma-asmanya Nabi masuk ke kamar mandi. Sampai sini jelas? Bisa dimengerti? Yang terakhir sebelum saya tutup, pemuda-pemudi Islam Indonesia ini ada misi daripada mereka musuh-musuh agama, bukan hanya Islam, namanya Illuminati dan Freemasonry, yang ingin menghancurkan
persatuan umat Islam Indonesia. FPI dengan NU diadu domba, Laskar dengan Banser juga diadu domba, dengan Muhammadiyah, dengan Kokam, dengan ormas-ormas Islam besar diadu domba. Itu di atasnya ada tokoh intelektual, karena Indonesia ini adalah garda terakhir untuk menyelamatkan seluruh dunia. Jangan salah loh. Saya pernah dapat ini kalam, ini dars dari saya punya guru. Beliau mengatakan dulu ada yang ziarah ke makam Rasulullah. Ziarah ke makam Rasulullah. Siapa yang ziarah? Buya Maliki. Buya Maliki ini gurunya ulama-ulama Indonesia. Buya Maliki ini Al-Hasani Habaib ini. Imam Maliki ini Habaib. Buya Maliki. Tahu Buya Maliki? Yang mana? Itu bukan Alfiyah, itu Ibnu Malik Alfiyah mah. Buya Maliki berziarah ke makam Rasulullah. Beliau ini langsung nazroh ke Madinah. Nazroh. Jadi nazroh itu langsung memandang. Jadi tatkala berziarah ke makam Rasulullah, Rasulullahnya hadir. Rasulullahnya itu kemuliaan yang paling tinggi. Dalam toriko ada toriko, misalnya ada Tijaniyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, ada toriko yang bisa jadi wali. Dia harus punya syarat mimpi ketemu Nabi 3 kali di dalam mimpi, secara zahir, secara udur, secara nyata 4 kali baru bisa jadi wali. Ini banyak yang ngaku wali setan akhirnya. Betul. Karomahnya begini, karomahnya begini, karomahnya begini. Itu jangan ikutin tuh, betul nggak? Terus mau ikutin siapa? Ikutin siapa? Ikutin siapa? Habib Rizik Habib Bahar. Habib Rizik Habib Bahar. Habib Rizik Habib Bahar. Harus dua-duanya. Lanjut ceritanya. Sampai mana tadi? Buya Maliki melihat, ya Rasulullah, di belakang engkau siapa? Jutaan manusia yang berdiri dalam barisan engkau. Apa jawaban Rasulullah? Di belakang saya berdiri adalah orang Indonesia. Orang Indonesia itu berarti punya kedudukan khusus di mata Rasulullah. Tahu kenapa? Berarti itu pertanda atau siloka atau kias Indonesia ini adalah nasib, ukuran, barometer, tongkat estafet untuk menjaga keamanan, kenyamanan daripada seluruh dunia. Efeknya begini, Amerika perang sama Cina, Amerika perang sama Cina, yang kena imbas siapa? Yang kena imbas siapa? Yang kena imbas siapa? Indonesia. Maka Indonesia ini harus bersatu. Waqtasimu bihablillah. Bihablillah di situ yakni daripada tali-talinya Allah, mereka adalah para habaib. Kalau nggak bersandar kepada mereka habaib yang istiqomah, ulama yang istiqomah, kita bakal bercerai-berai. Sampai sini jelas? Bisa dimengerti? Terakhir memperingati Maulid Agung baginda Nabi Muhammad SAW, para pemuda-pemudi Islam ini harus bangkit. Harus bangkitnya seperti apa, Sat? Yang bangkit doang, bangkit siap bela agama siap, tapi lu masih bucin, lu masih suka nonton film porno, masih suka main game. Itu bukan rijalullah, bukan apa? Bukan ansarullah, bukan penolong agama Allah itu. Betul nggak? Kalau ngaku cinta sama Nabi, pengen berjuang melestarikan Islam, menyatukan seluruh elemen, tinggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah. Hidupkan sunnahnya, sholat 5 waktunya jaga, wiridnya jaga, auratnya jaga, zikirnya juga dijaga, riadohnya banyakin. Jangan siap bela Nabi masih kucit, terus masih suka nonton film yang gak jelas, suka nonton Blackpink, suka nonton si botak. Tahu si botak? No Limit. Jelas. Maka wasiat saya kepada para pemuda-pemudi Islam Tanjatan khususnya, sebagaimana baginda Agung Sayyidina Muhammad menyebarkan Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ini luar biasa. Qul as'alukum alaihi ajran illa mawadata fil qurba. Ini Sayyidina Muhammad menyebarkan Islam agar iman sampai, tauhid sampai, fikih sampai, akhlak sampai kepada kita. Nabi Muhammad nggak minta bayaran, nggak minta upah, nggak minta amplop. Tapi yang diminta oleh Sayyidina Muhammad apa? Illa mawadata fil qurba, yakni jagalah anak cucuku,
jagalah ahlul baitku, bela mereka sebagaimana sahabat membela Sayyidina Muhammad. Sampai sini jelas? Saat kita bahas ahlul bait, tiba-tiba pesawat lewat, nyambung sampai sini. Berarti tandanya besok tanggal 10 November 2020, tandanya Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib Rizik Syihab akan pulang ke tanah air Indonesia. Semua yang hadir siap bersatu, siap berjuang, siap kawal, siap lindungi. Seandainya Habib Rizik diintimidasi, siap basmi. Takbir. La ilaha illallah. Oh
kepulangan Habib Rizik Hussein bin Syihab Senin 19.30 dari Mekah Al-Mukarramah, insya Allah sampai ke tanah air Indonesia pada hari Selasa 10 November jam 9 pagi. Di mana? Kurang kompak. Di mana? Siap penuhin bandara, siap kepung bandara, siap ramaikan bandara. Kita baca Maulid Sayyidina Muhammad di bandara. Setuju? Takbir! Nabi Muhammad. Yang terakhir kita kirim Fatiha untuk Habib Rizik. Semoga dengan Fatiha kita yang hadir pada malam hari ini yang ikhlas, yang tulus, Allah menangkan perjuangan beliau. Allah lindungi seluruh keluarganya beliau. Allah menangkan juga perjuangan orang-orang yang mencintai beliau. Dan dengan suratul Fatihah kita semoga seluruh pejabat aparat Indonesia Allah berikan hidayah. Suratul Fatihah. Al-Fatihah yang kedua kita khususkan untuk Habib Muhammad Bahari bin Ali bin Suhaib yang sampai saat ini beliau masih coba untuk dibungkam oleh rejim iblis. Berarti gambarannya adalah ulama-ulama yang tegas, yang hak, yang istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, coba ingin dibungkam oleh rezim. Pertanyaannya, kira-kira lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Bagaimana cara lawannya? Jadilah pemuda-pemudi yang ibadah kepada Allah, yang istiqomah. Jadikan sosial media kita berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan digunakan sosial media untuk bucin. Jelas? Doakan Fatihah untuk beliau, semoga Allah menangkan perjuangannya dan menghancurkan musuh-musuh yang menzaliminya. Bidai Sayyidina Muhammad Siril Fatihah. Dan Al-Fatihah yang terakhir untuk seluruh jamaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi Islam Indonesia, khususnya daerah Tanjakan yang hadir pada malam hari ini. Semoga dengan sebab suratul Fatihah, dengan keberkahan Maulid Agung Sayyidina Muhammad, pulang dari ini majelis, Allah ampuni dosa-dosanya, orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan tidaklah kita keluar dari ini majelis yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya, yang susah Allah angkat kesusahannya, yang menderita Allah angkat penderitaannya, yang surat rezekinya Allah permudah rezekinya, yang belum punya jodoh Allah permudah jodohnya. Setelah kita keluar dari ini majelis, Allah berikan kita kekuatan untuk berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bidai Sayyidina Muhammad Siril Fatihah. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.